Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aznaba abdun zamba faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala Allah ta'ala aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Berbuat dosa seorang hamba, lalu hamba itu berkata, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ampuni dosaku itu, ucapan seperti itu bermanfaat apabila satu menyesali, yang kedua menjauhkan diri dari kemaksiatan itu, melepaskan diri dari kemaksiatan itu, yang ketiga niat tidak akan mengulang lagi. Nah, bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat yang diterima oleh Allah. Nah, selama kita belum bisa berpisah dengan dosa, belum menjauhkan diri dari dosa, ucapan Allahumma ghfirli itu disebut dengan istighfarul kadzabin, itu istighfar orang-orang yang pendusta. Nah, kita masih bergelimang dengan dosa, masih berada di tempat-tempat dosa. Di situ kita minta ampun kepada Allah, itu minta ampun orang yang bohong. Ini ucapan Allahumma ghfirli dzambi tidak ada manfaat baginya. Jadi Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, itu setelah melakukan tiga hal. Sesali dosa yang diperbuat, nah, jauhkan diri, lepaskan diri dari dosa itu. Cita-cita yang kuat tidak akan mengulang lagi. Ucapkan Allahumma ghfirli dzambi, nah itu bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, misalnya umpamanya laki-laki memakai pakaian yang diharamkan Allah, laki-laki memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Nah, kan laki-laki haram memakai emas contohnya. Nah, begalang emas orangnya, laki-laki ini begalang emas, maka kalung emas, bebunil sebelah emas. Nah, di saat yang demikian si laki-laki ini berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Nah, ungkapan itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab karena dia ucapkan itu keadaannya bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, lepaskan gelang emas, cincin emas, kalung emas, bunil emas, lepaskan semua, sesali, nah hanyar Allahumma ghfirli, nah itu akan bermanfaat, akan berguna. Para muhibbin rahimakumullah, seorang hamba berbuat dosa lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Allah menjawab, Allah berfirman, aznaba abdi, hambaku telah berbuat dosa, hambaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwa dia ada punya Tuhan yang mengampuni dosa dan yang bisa menyiksa dengan dosa. Itu adalah ungkapan Allah. Kalau seorang hamba yang berbuat dosa kemudian menyesali dosa itu, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ujar Tuhan, nah ini hambakunya berbuat dosa, ia tahu bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosa dan yang menyiksa, yang bisa menyiksa dengan dosa itu. Artinya ini hamba sudah diampuni oleh Allah. Summa ada fa'aznaba, kemudian dia berbuat dosa lagi, berbuat dosa. Hanya habis subuh tadi, ada sampai jam 10 dan berbuat dosa pula. Hamba tadi berkata lagi, Rabbi ghfirli dzambi,
Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba tidak melakukan dosa, ya Allah. Ini hamba sudah menyesal. Hamba kada akan mengulang lagi dosa itu. Allah berkata, Allah berfirman, aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu bizzam. Ujar Tuhan, ini orang yang berbuat dosa, dia tahu bahwa Tuhannya itu pengampun dosa. Ini tak dia tahu bahwa Allah itu pengampun dosa, diampuni Allah lagi dosanya. Summa ada fa'aznaba, kembali pulang berbuat dosa lagi. Faqala, dia berkata, Rabbi gufirli, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba. Allah menjawab, aznaba abdi zaman, babulik pulang jar Tuhan inya, babulik pulang. Tapi dia tahu bahwa dia ada punya Tuhan yang pengampun dosa, aku ampuni lagi dosanya. Sudah berulang-ulang demikian, apa kata Allah? Falyak al-masya, silahkan kau perbuat apapun yang kamu mau, akan ku ampuni dosamu. Artinya asalkan demikian, Allah akan selalu mengampuni. Berbuat dosa, tobat, diampuni Allah. Buat dosa, tobat, diampuni Allah. Berapa kali sehari? If'al masya, perbuat yang engkau kehendaki, Allah akan mengampuni itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi melanggar hukum Allah kemudian tobat, langgar lagi, tobat lagi, melanggar lagi, tobat, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi tadi kita ingat bahwa ungkapan Rabbi gufirli atau Allahumma gufirli, ya Allah ampuni dosa, nah itu berguna asalkan dilalui dengan 3 syarat tadi dulu. Sesali dulu, sesali. Nah, lalu jauhkan diri dari maksiat itu, bercita-cita kada mau ulang lagi. Nah, anyar Allahumma gufirli.